Untuk mereka yang sedang duduk nyaman, enak di atas, perlu saya sampaikan perasaan saya dan juga perasaan banyak orang. Jakarta tengah bersedih, Indonesia sedang bersedih. Ini mewakili perasaan banyak orang dan saya rasakan. Rasa sedih saya tidak terbatas pada apa yang saya lihat di sosial media. Tapi hari ini saya sengaja pergi ke Jakarta, saya melewati berbagai jalan. Memang banyak jalan yang kosong, memang ada banyak jalan yang ditutup. Saya rapat, kemudian jam 11 saya diminta untuk segera pergi. Kenapa? Karena gedung sebelah, satu lembaga milik pemerintah, aparat keamanan sudah melakukan barikade. Mereka takut di demo besar. Tapi kenapa hanya takut? Kenapa hanya ingin memadamkan kebakaran? Hanya ingin memadamkan gerakan demonstrasi? Persoalannya ada di akar, jangan menuju ke atas dulu. Di akar itu persoalan kalau tidak diselesaikan akan tereskalasi. Sadar gak sih kalian bahwa ini sudah jadi masalah? Masalahnya pejabat yang ngomong sembarangan. Soal tanah mau disita, soal uang tabungan kemudian dibekukan di rekening. Ini gimana sih, seperti gak ngerti masalah? Kalau judi online itu kan gak mungkin dananya diendapkan. Kalau mereka bandar itu uangnya cepat diambil. Tapi dibekukan seperti itu. Lalu kemudian kita lihat lagi, katanya beras itu surplus di Indonesia. Tapi harga beras naik. Ini situasi tahun 98 itu seperti itu. Harga beras naik, pengangguran marak, lalu kemudian gak lama lagi itu mata uang terjadi pergeseran. Lalu masyarakat semakin menderita. Pajak lagi. Sekarang bisnis online kena pajak, ini kena pajak, apa-apa pajak. Ampun deh, pimpinan daerah juga gak mau mikir. Langsung naikkan ratusan persen, bahkan ada yang 1000%. Ini kan melukai perasaan rakyat. Apa nggak tahu rakyatnya lagi susah? Lalu kemudian ini juga LMKN ngomong lagi bahwa suara burung aja akan dikenakan royalti dan sebagainya. Boh ya kalau ngomong punya perasaan, jangan sembarangan, jangan hanya merasa tertulisnya begitu, ngomong juga begitu. Karena kalian semua bicara sembarangan dan berbuat sembarangan. Lalu para politisinya di DPR, apa yang terjadi? Mempertontonkan tentang dapat fasilitas dan uang semewah dan segampang itu. Sementara guru, dosen, apa sih yang didapat? Petani malah dikenakan pajak. Dan sekarang masyarakat mulai sadar bahwa mereka itu dibayar oleh masyarakat. Nah kalau sudah begini gimana? Kenapa nggak diselesaikan persoalan di akar? Nggak bisa hanya minta maaf. Driver ojol itu adalah rakyat, masyarakat biasa dan menyimpan satu kedukaan besar bagi keluarga mereka dan kita semua. Tapi ada kesenjangan antara para elit politik dengan masyarakatnya. Para bupati, wali kota asik selfie, asik mempertontonkan drama-drama dan kemudian melupakan penderitaan yang dialami oleh masyarakatnya. Kalau persoalan ini tidak diselesaikan di akar, maka terjadi apa yang disebut sebagai problem escalation. Eskalasi masalah yang naik terus ke tangga eskalasi sampai mencapai puncaknya. Lalu membuat kita semua jadi susah. Susah. Hari ini saya jalan-jalanan memang kosong. Tapi itu mewakili keresahan masyarakat. Orang semuanya membatalkan, semuanya mengunjingkan. Semuanya kembali ke depan rumah. Tiba-tiba semua ingin melihat televisi, ingin melihat berita. Tapi kemudian berita juga ada yang disensor, dilarang diedarkan dan sebagainya. Gimana sih ini? Orang-orang yang mempertontonkan arogansi itulah yang harus diselesaikan masalahnya. Dan juga harus ada pejabat yang di atas yang bertanggung jawab. Harus ada orang yang dicopot. Jangan apa-apa selalu menyalahkan yang di bawah, yang di bawah. Yang di bawah ini adalah cerminan dari apa yang dilakukan oleh para atasan. Ayo dong bertanggung jawab. Jangan selalu kita menyalahkan orang-orang yang di bawah. Kalau kita tidak bisa selesaikan masalah di akarnya, ini akan merambat luas dan membuat kita susah. Saya hanya mewakili rasa sedih dan rasa sakit yang dialami oleh banyak orang di sekitar saya. Bagaimana perasaan Anda? Apa yang Anda rasakan? Stay relevant.